Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga anak-anak tetap sehat selalu dan tetap semangat belajar. Begitupun orang tua, semoga tetap semangat dalam mendampingi anak-anak belajar. Dalam kesempatan kali ini, Bu Guru akan menjelaskan tentang pelajaran IPS di tema 7 subtema 1, yaitu tentang faktor penyebab keanekaragaman masyarakat di Indonesia. Sekali lagi Bu Guru ulangi, tema kali ini adalah faktor penyebab keanekaragaman masyarakat di Indonesia. Di sini ada 5 faktor penyebab keanekaragaman masyarakat di Indonesia. Yang pertama adalah faktor sejarah. Di dalam faktor sejarah ini, bangsa Indonesia merupakan bangsa imigran yang datang dari daerah Yunan Selatan atau disebut juga dengan Indochina. Maksudnya, kenapa Indonesia disebut bangsa imigran? Karena bangsa-bangsa dari negara lain datang ke Indonesia, kemudian mereka tinggal menetap di Indonesia. Makanya Indonesia disebut bangsa imigran. Bu Guru ulangi lagi, kenapa Indonesia disebut bangsa imigran? Karena yang tinggal di negara kita adalah orang-orang yang datang dari negara lain, kemudian tinggal menetap di negara kita, yaitu di negara Indonesia. Yang pertama kali datang ke Indonesia yaitu dari bangsa apa? Bangsa Yunan Selatan atau bisa disebut dengan Indochina. Ya, jadi datangnya bangsa Yunan ke Indonesia itu bukan sekaligus langsung datang semuanya, enggak. Dia melalui bertahap, ada gelombang, yaitu dibagi menjadi 2 gelombang. Gelombang yang pertama disebut dengan Proto-Melayu. Jadi Proto-Melayu ini adalah orang-orang yang datang dari bangsa Yunan Selatan yang datang pertama kali ke Indonesia disebut dengan Proto-Melayu. Nah, sedangkan gelombang kedua barulah orang-orang yang benar-benar dari Yunan Selatan. Kemudian setelah itu pada saat sekarang ini banyak sekali bangsa-bangsa asing yang sudah tinggal menetap di Indonesia. Kemudian bangsa-bangsa tersebut yang datang ke Indonesia itu langsung berbaur dengan orang asli Indonesia. Yang pertama adalah bangsa asing yang langsung datang ke Indonesia, kemudian mereka berbaur langsung dengan bangsa yang tetap orang yang memang asli di Indonesia adalah bangsa India, Belanda, Arab, dan Cina. Itu bangsa asing yang langsung berbaur dengan orang asli Indonesia. Jadi ada 4 bangsa atau 4 negara, yaitu India, Belanda, Arab, dan Cina. Nah, dari sebab itulah maka timbullah keragaman-keragaman di setiap daerah. Yang kedua adalah faktor geografis. Indonesia merupakan negara yang sangat luas yang terdiri dari beberapa pulau. Indonesia juga merupakan negara vulkanis dengan banyak pegunungan. Apa yang disebut negara vulkanis? Jadi di Indonesia itu, karena di Indonesia banyak gunung Merapi atau gunung api yang aktif, makanya Indonesia disebut dengan negara vulkanis. Nah, perhatikan di sini Indonesia juga disebut dengan mempunyai 2 isolasi. Dengan adanya beberapa kepulauan dan pegunungan di Indonesia, maka Indonesia
menyebutkan isolasi geografi. Isolasi geografi adalah apa? Pembatasan suatu daerah oleh keadaan alam, yaitu laut dan gunung. Makanya Indonesia disebut isolasi geografi karena karena di Indonesia setiap daerah ke daerah yang lain ada pembatasan, yaitu pembatasan apa? Gunung dan lautan. Yang pertama, isolasi akibat laut. Isolasi akibat laut menyebabkan munculnya hambatan dalam melakukan hubungan antara masing-masing pulau. Sebenarnya itu tidak putus, cuma terbelah atau terpisah oleh lautan. Contohnya Pulau Jawa dan Pulau Bali. Jadi sebenarnya satu. Jadi aktivitas keragaman yang ada di Pulau Jawa ataupun di Pulau Bali itu sebenarnya hampir sama, cuma ada beberapa yang berbeda saja. Contoh kayak kegiatan orang-orang Hindu ataupun orang Islam yang asli Bali, atau orang Islam yang di Jawa, atau orang Hindu yang di Jawa atau orang Hindu yang di Bali itu sebenarnya sama, cuma karena dengan adanya hambatan, dengan adanya pembatasan laut, maka sedikit demi sedikit ada perbedaan keadaan, ada perbedaan ciri khas, intinya seperti itu, baik itu dalam bahasa ataupun dalam makanan daerah dan sebagainya, ya. Yang selanjutnya, isolasi akibat gunung yang tinggi sehingga menghambat hubungan antara daerah dengan daerah yang lain, yaitu seperti di Pulau Jawa terdapat suku bangsa Sunda dan suku Jawa, padahal sama-sama Jawa, tapi ada suku Sunda, ada suku Jawa. Kenapa ada seperti itu? Karena ada pembatasan atau hambatan, ada pembatasan, yaitu gunung yang tinggi. Kalau Jawa sama Bali terpisah oleh apa? Oleh laut, yang menjadi hambatan untuk kita berinteraksi dengan orang Jawa dan orang Bali, sebenarnya sama. Yang ketiga adalah faktor iklim. Menurut iklim matahari di Indonesia secara umum adalah berupa iklim tropis yang panas. Perhatikan, secara umum Indonesia adalah merupakan iklim tropis yang panas. Iklim setempat adalah iklim yang ada di suatu daerah dapat berbeda dengan daerah yang lain. Maksudnya kondisi alamnya antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya itu berbeda. Itu makanya disebut dengan iklim setempat. Daerah yang memiliki iklim yang panas dengan banyak sinar matahari dan curah hujannya bagus akan terjadi, maka daerah tersebut akan tanahnya subur. Perhatikan, daerah yang iklimnya panas terus curah hujannya bagus, maka daerah tersebut akan subur tanahnya, seperti di daerah dataran rendah dan dataran tinggi. Karena di dataran rendah, karena curah hujannya bagus, sinar mataharinya juga bagus, maka banyak di dataran rendah menjadi seorang petani, sedangkan di dataran tinggi menjadi perkebunan atau berkebun. Sedangkan di daerah yang iklim panas tetapi sedikit turun hujan, maka daerah tersebut kurang subur. Seperti biasanya hanya ditumbuhi semak-semak belukar dan rumput. Mayoritas di situ bukan lagi seorang petani, tapi peternak. Mau baik itu peternak kuda, peternak
sapi dan sebagainya. Jadi yang membutuhkan semak belukar dan rumput. Ada daerah yang beriklim panas di pinggir pantai, menyebabkan masyarakatnya menjadi seorang nelayan. Intinya membudidayakan untuk menangkap ikan. Jadi itulah perbedaan iklim di setiap daerah. Yang keempat adalah faktor letak. Indonesia terletak pada wilayah yang sangat strategis dalam persimpangan lalu lintas dunia. Letak Indonesia secara geografis adalah terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Perhatikan, Indonesia itu terletak secara geografis terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Selain itu, Indonesia juga secara geografis terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia juga disebut negara terbuka. Kenapa? Karena Indonesia sangat mudah untuk mengadakan kontak budaya dengan bangsa asing melalui pelayaran dunia. Karena Indonesia merupakan letak negara kita, letaknya yang strategis, maka Indonesia merupakan merupakan wilayah yang strategis dalam persimpangan lalu lintas dunia. Yang kelima adalah faktor agama. Indonesia sebelum agama Islam ataupun agama yang lain masuk ke Indonesia, Indonesia sudah menganut dua agama, yaitu bukan menganut dua agama ya, maaf Bu Guru keliru, menganut dua kepercayaan, yaitu kepercayaan dinamisme dan animisme. Kalau anak-anak masih ingat dulu di sejarah, kalau nggak keliru ya Bu Guru, kalau kepercayaan animisme itu adalah kepercayaan tentang roh-roh halus. Kalau dinamisme itu tentang kepercayaan terhadap benda-benda mati sebelum agama masuk. Karena setelah itu banyak bangsa lain datang ke Indonesia dengan membawa agama. Kalau dari Arab atau dari India, dari mana, itu membawa agama masing-masing. Dan kemudian setelah sampai di Indonesia, sampai saat ini banyak negara yang mayoritas atau daerah yang mayoritas memeluk agama, 6 agama yang kemarin Bu Guru sebutkan yang ada di Indonesia. Di sini agama Hindu banyak berkembang pada masyarakat Bali dan Lombok. Contohnya ya, kalau agama Islam bisa berkembang di suku Minangkabau, Aceh, Sunda, Banjar, Makassar dan lain sebagainya. Sedangkan agama Buddha banyak masyarakatnya yang menganut di Jawa dan luar pulau Jawa. Mungkin hanya itu yang dapat Bu Guru sampaikan tentang faktor penyebab keanekaragaman masyarakat di Indonesia. Yang selanjutnya Bu Guru akan juga menjelaskan tentang keragaman suku bangsa dan bahasa daerah di Indonesia. Di sini Bu Guru hanya menjelaskan sedikit saja ya tentang suku bangsa di Indonesia. Yang pertama adalah Pulau Sumatera. Pulau Sumatera itu suku bangsanya ada Gayo, Batak Karo, Minangkabau, Anak Dalam, dan Pasema. Kalau Pulau Jawa ada Betawi, Sunda, Jawa, dan Madura. Kalau Bali Aga, kalau NTB Sasak, kalau NTT Alor. Kalau Pulau Kalimantan ada Tidung, ada Dayak, ada Banjar,
ada Dayak Bakumpai. Kalau di Pulau Sulawesi ada Sangihi Talaut, ada Ampana, ada Bugis, dan ada Mandar. Kalau di Pulau Maluku ada Ambon, ada Seram. Kalau di Papua ada Dani, ada Asmat. Itu suku bangsanya ya. Kalau bahasa daerahnya, kalau di Sumatera ada Aceh, ada Batak, ada Melayu Jambi, ada Mentawi dan Lampung. Kalau di Jawa ada Baduy, ada Betawi, ada Jawa, ada Madura. Kalau Bali, kalau Nusa Tenggara ada Sasak dan ada Sumbawa. Kalau Kalimantan ada Bahau, ada Kayan dan ada Banjar. Itu bahasa daerahnya ya. Kalau Sulawesi ada Bugis, ada Bobongko, Budong-budong dan Batui. Kalau Maluku ada Ambelau, Babau dan Buru. Kalau Papua ada Asmat dan ada Dabu. Nah, mungkin hanya itu yang dapat Bu Guru sampaikan tentang faktor penyebab keanekaragaman di Indonesia ataupun keragaman suku bangsa dan bahasa daerah di Indonesia. Untuk lebih jelasnya, mungkin anak-anak selain mendengarkan video dari Bu Guru, anak-anak juga bisa membaca di buku paket halaman 14 sampai buku LKS halaman 14 sampai halaman 16, di buku paket halaman 96 sampai 100. Ya. Mungkin hanya itu yang dapat Bu Guru sampaikan tentang pelajaran IPS kali ini. Sebelum Bu Guru akhiri, Bu Guru selalu mengingatkan anak-anak harus tetap rajin belajar, rajin sholat, amalan-amalan yang di sekolah yang diajarin, anak-anak juga kerjakan di rumah, dan jangan lupa bantu orang tua. Yang terakhir, jangan lupa jaga kesehatan. Nah, akhirnya dari Bu Guru, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.